Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek analisis kerja bisnis kimia farma tahun 2020 sampai 2023. Proyek ini saya kerjakan mulai dari proses pengolahan data mentah, pembuatan tabel analisis di BigQuery, hingga visualisasi dashboard interaktif di Google Looker Studio. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Setelah kemerdekaan, perusahaan ini dinasionalisasi dan menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma, lalu bertransformasi menjadi PT Kimia Farma. Seiring perkembangan, Kimia Farma terus tumbuh sebagai penyedia layanan kesehatan terintegrasi, mulai dari produksi obat hingga distribusi dan pelayanan apotek. Pada proyek portofolio ini, berfokus pada analisis data kinerja bisnis PT Kimia Farma periode 2020 hingga 2023. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tren penjualan, profitabilitas, serta kepuasan pelanggan di berbagai cabang. Problem statement yang diangkat adalah bagaimana perkembangan penjualan dan profit dari tahun ke tahun, cabang dan produk mana yang memberikan kontribusi terbesar, serta bagaimana kualitas layanan cabang tercermin dari penilaian pelanggan. Yang pertama, importing dataset to BigQuery. Langkah pertama adalah melakukan import dataset ke BigQuery. Dataset yang saya gunakan terdiri dari 4 tabel utama, yaitu final transaction, kedua inventory, ketiga kantor cabang, dan keempat produk. Saya mengunggah dataset ini ke dalam satu dataset bernama kimia_farma di BigQuery. Alasan saya menggunakan BigQuery adalah karena platform ini mampu menangani data dalam jumlah besar secara cepat dan lebih praktis untuk integrasi langsung dengan Looker Studio. Yang pertama, di sini membuat create dataset, dilanjut create table, dan dalam create table mengupload seluruh file dengan file format CSV, dan saat proses upload, saya memilih opsi auto detect schema supaya BigQuery otomatis mengenali tipe data di setiap kolom, seperti string, integer, atau date. Dengan begitu, saya tidak perlu membuat skema manual dan bisa langsung mulai mengolah data. Selanjutnya, membuat tabel analisa. Setelah dataset masuk ke BigQuery, saya perlu membuat satu tabel gabungan atau tabel analisa. Alasan membuat tabel analisa karena masing-masing tabel masih terpisah, sehingga informasi tidak bisa langsung terlihat. Di sini saya melakukan join antar tabel dengan urutan. Yang pertama itu final transaction, dilanjut inventory, ketiga kantor cabang, dan keempat produk. Awalnya saya mencoba membuat query panjang sekaligus, tapi hasilnya sangat lama diproses. Maka saya pecah prosesnya menjadi step by step join. Dengan cara ini, query lebih cepat dijalankan dan saya bisa memastikan setiap step sudah benar sebelum lanjut ke step berikutnya. Akhirnya, saya berhasil membuat tabel analisa final yang berisi data transaksi lengkap dengan informasi cabang, produk, harga, diskon, dan lain-lain. Ketiga, ada BigQuery syntax. Untuk membuat tabel analisa, saya menggunakan BigQuery SQL syntax. Di sini, sintaks yang saya gunakan yaitu menggunakan create or replace supaya tabel bisa diperbarui tanpa harus membuat tabel baru setiap kali. Yang keempat, membuat dashboard di Looker Studio. Setelah tabel analisa jadi, saya hubungkan BigQuery dengan Google Looker Studio. Alasan menggunakan Looker Studio karena tampilannya interaktif, bisa menampilkan data dengan visual menarik, serta mudah dipakai untuk membuat filter dan kontrol data. Struktur dashboard saya bagi menjadi 2 halaman. Di halaman pertama, di bagian atas, saya menambahkan beberapa filter, yaitu branch name, provinsi, date, produk name, dan produk kategori. Fungsinya agar pengguna dashboard bisa melakukan analisis spesifik, misalnya membatasi data hanya untuk provinsi tertentu, cabang tertentu, produk tertentu, atau periode tertentu. Dan di sebelah kiri ada 4 kotak yang merupakan KPI utama.
Paling atas itu ada total transaksi untuk melihat seberapa besar aktivitas bisnis. Yang kedua ada total pendapatan yang menunjukkan nilai rupiah yang dihasilkan. Yang ketiga ada total profit untuk melihat laba bersih. Dan keempat ada rata-rata rating untuk mengukur kualitas layanan cabang. Bagian KPI ini diposisikan di awal agar stakeholder langsung mendapat gambaran kondisi perusahaan secara ringkas. Di sebelah kanan ada top 10 net sales per provinsi. Menggunakan grafik batang untuk menunjukkan provinsi dengan penjualan tertinggi. Dan dapat membandingkan antar provinsi lebih mudah dibaca. Dari sini bisa terlihat provinsi mana yang menyumbang revenue terbesar. Selanjutnya ada top 10 total transaksi per provinsi yang menampilkan jumlah transaksi terbanyak per provinsi. Di bawah ada produk terlaris dengan menggunakan bar chart yang menunjukkan produk dengan penjualan tertinggi. Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi produk yang menjadi andalan dan berkontribusi besar pada revenue. Terdapat tabel snapshot saya untuk memberikan ringkasan tahunan mulai dari net sales, net profit, jumlah transaksi, hingga rating. Tabel ini untuk melihat angka detail, bukan hanya grafik. Dan ada laba per kategori produk untuk menggambarkan distribusi laba berdasarkan kategori produk. Dari sini terlihat kategori mana yang paling dominan menyumbang profit. Selanjutnya ada di halaman kedua, tren dan analisis lanjutan, yang ada perbandingan pendapatan tahun ke tahun. Grafik garis ini memperlihatkan tren pendapatan dari 2020 sampai 2023. Terlihat adanya kenaikan stabil dari tahun ke tahun yang menandakan pertumbuhan revenue yang konsisten. Ada total profit per provinsi dengan geomap yang menunjukkan visualisasi peta distribusi profit di seluruh provinsi Indonesia. Dengan geomap, lebih mudah melihat sebaran keuntungan di tiap wilayah secara geografis. Selanjutnya ada top 5 cabang dengan rating tertinggi yang memperlihatkan cabang dengan rating layanan tertinggi. Analisis ini untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di cabang, bukan hanya kinerja penjualan. Dan ada total transaksi per tahun yang hampir mirip dengan perbandingan pendapatan tahun ke tahun, namun fokusnya itu berbeda, yaitu dengan jumlah transaksi. Menariknya di sini, transaksi terlihat naik turun, tidak stabil, berbeda dengan tren pendapatan yang terus naik. Artinya, meskipun jumlah transaksi fluktuatif, nilai transaksi per pelanggan semakin meningkat. Insight ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas transaksi. Sebagai penutup, melalui proyek ini saya telah berhasil mengolah dataset kimia farma menggunakan BigQuery, membangun tabel analisa hasil join dari 4 dataset utama, menyusun query SQL sebagai dasar pengolahan data, serta mendesain dashboard interaktif di Looker Studio. Dashboard ini memberikan wawasan menyeluruh terkait kinerja bisnis dari tahun 2020 hingga 2023, mulai dari transaksi, pendapatan, profit, hingga rating layanan cabang. Dengan adanya insight yang ditampilkan, diharapkan hasil analisis ini bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.